gue Indawan dan Gue Laura. di sebelah kita ada 3 Orang yang nggak asing lagi. Coba biar nggak asing, boleh nggak izin buka dulu bentar maskernya? legend Waduh. banget mereka Dikit, di zaman dikit masing-masing. aja. Dikit ya, Dikit. hidungnya aja ya. Ya jangan dong. Oh, iya. Biar Semuanya. kelihatan mukanya. Nah, yang di sebelah Ya. kanan gue namanya Bang Ganda, Asik. Marga apa Bang? Marga Sinaga. Oh, Ganda Sinaga. Yang sebelahnya lagi di tengah Siapa nama? Perkenalan dulu, kita perkenalan dulu. Richard. Marga Abangnya apa? suka malu-malu nih karena udah terkenal. Waduh. Oke. Nggak perlu perkenalan. Kalau yang Percuma satunya terkenal. lagi Nama gua Iya. Togar Logar. Parusi. Ini dipakai lagi kan? Iya, silakan. Boleh dipakai lagi ya. Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Abang nih, kan Abang kan udah legend nih di legend di HKBP. Oke. Kita di sini sih sebenarnya mau santai aja ya, abang-abang semuanya. Kita cuma mau dari judulnya cerita Naposo. Kita cuma mau cerita-cerita sedikit-sedikit. Aduh. Kalau dilihat dari 3 orang ini nih, wajah-wajah yang sering muncul di NHKBP Pondok Gede, pastinya di semua kegiatan pasti ada kali ya. Di balik layar suksesnya semua acara Naposa tuh mereka salah tiganya. Salah 3 ya kayak. Kita mau nanya dulu deh awalnya. Ya. Gimana bisa masuk aktif di kegiatan Naposo? Siapa duluan? Gambreng boleh? Yang tua dulu mungkin ya. Oh, yang tua dulu. Yang tua. Kan saya yang Saya muda. menghormati, saya menghormati. Ah, silakan dong, Bapak lebih ini. Ini lebih tua dari mana nih? Lihat face-nya. Ya. Yang tua mukanya, silakan. Duluan. Oke. Kita kan paling bagus. Bukan paling bagus, paling baru. Oke, boleh. Gimana Bang Ganda? Oke. Ceritain dong. Ya. Ya, kalau pertama kali bergabung sih di sini sebenarnya udah dari remaja kali ya, nggak jadi Naposo memang Sampai itu pertama remajanya tahun berapa? tahun 2000, aduh ketahuan banget. Aduh. Tahun 2003. Tahun Oh, 2003. kelas berapa Intan waktu itu? Aku TK. Oh, kok aku 3 SD. Aduh. Kebetulan masih sekolah minggu ya. Sensitif gak sih ngomong? Iya, lanjut, Oke, Bang, oke. lanjut, Bang. Banyak aku yang Tahun 2003 masuk di remaja. Kemudian 2003 itu remaja itu baru pertama kali di sini. Sebelumnya nggak ada, biasanya ada Naposo memang. Tapi 2003 kita kebentuk remaja. Ketuanya dulu kalau mungkin teman-teman kenal ada Lisa Simanjuntak namanya di Week 5. Kemudian Aku Week 5 tapi nggak kenal. wah itu dia. Iya. Sama ketua Naposonya Week 5 juga. Waktu itu di Week 5 dominan banget, Bang. Wow. Itu Hebat. Kak Apri Pasar Ibu kalau mungkin tahu. Sekarang jadi jadi umur barang nggak? iya. Oh, iya. Jadi calon sintua. Dari ya calon kan? sintua. Oh, Iya. Oke. Oke, 2003 gabung, terus salah satu mungkin bagian yang terpenting dari remaja itu akhirnya kebentuknya kita gereja jam 2 siang. Kalau mungkin kalian tahu teman-teman jam 2 siang itu adalah semenjak tahun 2003 kebentuk, kita ngebentuk untuk ada gereja jam 2 siang. Sebenarnya itu memfasilitasi buat teman-teman yang fase-fasenya kadang-kadang dari sekolah minggu ke Naposo ini jauh nih, kadang-kadang orang tuh nggak mau karena jauh banget deh, anak sekolah minggu 3 SMP mau ke Naposo jauh nih. Kita untuk ngewadahin mereka gimana ya, akhirnya kita bikin gereja jam 2 siang, kita ajukan ke Dewan, Dalang, setujui, ya udah, lika-likunya sih banyak. Kemudian dari remaja kurang lebih 4 tahun, 2 periode, masuklah ke Naposo. Masuk ke Naposo memang nggak menjabat detail menjadi ketua Naposo mungkin seperti teman-teman saya ini nggak. Cuman memang menjadi ketua di dalam satu event Naposo, pernah jadi ketuanya ketua panitia retreat, pernah juga. Jadi ketua panitia Natal, pernah juga. Kemudian ya ikut pengurus-pengurus Naposo banyak lah gitu. Sampai akhirnya di tahun 2000 kurang lebih sampai 2-3 periode lah. Akhirnya setelah itu saya nggak lanjut lagi, antara dilengserin, kalau nggak udah nggak tahu diri saya, jadi mundur. Tapi selama menjadi panitia itu terus juga pengurusan itu ada dipaksa atau memang enggak, keinginan memang sendiri? pure keinginan sendiri. Waktu masuk dari remaja memang ketika masuk remaja kayaknya punya semacam kerinduan sendiri sih sebenarnya untuk bisa berkarya di sini gitu. Dari sendiri. ya kalau misalnya kayak beban mungkin setelah remaja periode pertama aduh udah nggak enak deh gitu kan, tapi untuk periode 1, 2 remaja kemudian masuk Naposo tuh kayak punya kerinduan kayaknya
saya lebih baik menghabiskan waktu di sini gitu. Berkarya di sini seperti apa sih gitu kan. Punya teman-teman yang lebih banyak di sini gitu. Mungkin kalau di sini kenal, cuman mungkin kalau zaman saya udah nggak ada lagi sih gitu kan. Gitu kan. Udah pada ada yang ngomong anak, gitu. Ada juga sih belum kawin, ada juga belum kawin gitu. Oke. Bagaimana Kak? Maksudnya apa nih? Jangan langsung dilihat Bang. Kan belum sempet bareng kita. Oh. Iya. Oke. Kalau Bang Richard bagaimana? Oh, Ketua. dari sini dulu nih. Enggak ada. Yang paling tua kedua. Oh, paling tua kedua. Tadi apa sih pertanyaannya ya? Lupa. Tahu ya kalau Laura ya? Gimana awal mula aktif? Awal mula aktif. Kalau ngomongin awal mula aktif ini, Sekalian ceritain gua aja kan bareng. dulu. Oh enggak ya, lu sebenarnya itu ya? Oh iya ya. Kalau ngomongin awal mula aktif ini memang lebih enak ngomongin dari hobi. Hobi. Oh, hobi itu Hobi. melayani Tuhan ya? Bukan. Oh, bukan. Jadi gini, Agak Bukan, bosan gitu bukan. kan, jangan di miss call ya. ini makanya biar Oke, lebih. oke. Halo. Jadi ini ngomongnya gue lu aja kali ya. Iya. Olahraga itu salah satu hobi gue, terutama futsal. Mantap. Awal mula gue aktif di sini ya justru dari futsal, sejalan sama hobi gue gitu maksudnya. Ketika diajakin teman bahwa di sini ada futsal yang diadakan rutin latihan ataupun turnamen, ya udah ikutin gitu. Ternyata mungkin teman-teman yang lain juga termasuk gue sendiri mencium ada wadah-wadah yang lain di sini untuk dimana kita bisa pindah dari yang dulunya aktifnya gereja jadi mana ya, tanda kutip ya. Karena sebelum aktif di sini gue gereja di tempat lain, gitu. Nggak perlu disebutin lah mungkin kan. Jadi futsal itu justru titik baliknya gitu. Melalui futsal itu ya mungkin teman-teman juga melihat dan gue juga melihat ada wadah di sini, jadi dan mereka melihat ada bakat gue di bidang-bidang yang lain, khususnya di pelayanan. Akhirnya gue diajak dan ternyata enak gitu, enjoy. Dari mulai cuma bantu-bantu dari vokal group, kita dulu pernah stop vokal group masih? Pernah. Pernah? Wow. Pernah ya? Namanya apa kalau boleh tahu? Namanya Apa sih itu namanya? Serafim. Serafim. Oh, Artinya apa? Tahu nggak? Serafim itu cari Alkitab. Serafim. Cari di Alkitab. Wow. Oke. Ada artinya. Tapi kita juga lupa artinya ya. Iya. Itu waktu itu kasih nama Serafim itu dari mana? Hah? Dari Pas kita vokal group. kayak keren aja gitu Iya, ya. Enggak, maksudnya Wah, keren nih Serafim. Ada. anggota vokal grup atau dari pendeta atau dari Oh, sekolah? enggak, dari kita. Dari kita Dari kita sendiri. dari kita sendiri. Itu perjuangannya ya honestly memang bisa dibilang berat-berat, enggak sih maksudnya. Dalam artian mungkin pada zaman tersebut belum ada vokal group yang bisa diizinkan, mungkin Iya. diperbolehkan masuk atau bisa menampilkan kesaksian pujian di ibadah pagi. Kita perlahan-lahan coba merangsek ke dalam, minta izin segala macem. Ya awalnya biasa diomel-omelin gitu kan. Kalian ini masang alatnya aja udah berapa menit ya gitu nih. Iya. Oke. Jacknya berapa Jual. lama? Udahlah, besok nggak usah lagi sekarang. Udah, ya itu udah biasa banget lah di kuping kita sama di otak kita pokoknya kalau soal larangan-larangan kayak gitu. Mulai dari situ dilihat mungkin terus gue juga melihat di sini wadahnya bagus untuk gue juga berkembang secara pribadi. Mulai ikut kegiatan remaja, terus dipercayakan jadi ketua remaja. Wow. Ya, itu Dipilih atau karena kesediaan sendiri? kalau yang ketua remaja kesediaan sendiri. Wow. Kesediaan sendiri. Give applause dong. Buat Bang Richard, kesediaan sendiri. Karena nggak punya kandidat lain sebenarnya. Ya, Tapi kesediaan biar sendiri. relevan aja ya. Sebenarnya harus ya. Ya. Yang penting mau aja udah. Iya. Ya, salah satunya meneruskan zaman kepemimpinannya Ganda juga memang. Kalau Ganda tadi bilang salah satu yang mempelopori mulainya ibadah jam 2 siang. Kalau yang gue inget sih
zaman gua ketua remaja, pertama kalinya gereja kita ada ibadah puncak Pareon, pesta puncak Pareon di ibadah jam 2 siang. Itu juga gontok-gontokannya luar biasa. Tahu sendiri kan, Pareon lekat sama mencari dana, Iya. ya kan? Tapi kita disuruh cari dana di ibadah jam 2 siang yang notabene ya tahu lah jumlahnya seberapa gitu kan. Apalagi pada zaman itu gitu kan. Jadi ya gontok-gontokannya di situ gitu. Kita ditargetkan besar berapa belas juta, kalau nggak salah 18 juta pada zaman itu tuh. Itu 2009 kalau nggak salah, atau 2009 atau 2010. 10 tahun yang lalu. Ya. Iya dah. Oke. Iya. Udah lama juga. 2009 ya Bang ya. Aku masih SD. Baru sadar Pak. Iya. Sampai sekarang dia belum sadar ya. Waktu terus berjalan ternyata ya. Ya. Di situ justru gue dapet feel-nya justru untuk melayani ya mulai titik-titik itu gitu. Jadinya mulai melatih remaja, terus futsal juga makin aktif, ikut turnamen makin sering, dan puji Tuhan merasakan ya beberapa kali juara segala macem. Vokal grupnya juga puji Tuhan juga dapat juara juga segala macem. Terus akhirnya sebenarnya udah beberapa tahun awal tuh gue udah merasa cukup gitu. Secara pribadi tuh ngomong udahlah udah cukup gitu. Fokus ke istilahnya ya kalau emang udah mau selesai kuliah, habis itu cari kerja kan biasanya kan orang kan itu jadi titik balik orang untuk mulai sedikit demi sedikit fokusnya beda. Iya. Tapi ya kecelakaan itu terjadi gitu. Kecelakaan dalam artian tiba-tiba nama gue tuh dimasukin jadi ketua Naposol gitu. Wow. Kalau itu terus terang bukan keinginan, bukan kerinduan segala Itu macam. oknumnya siapa itu oknumnya? Ya oknumnya Tidak perlu ada disebutkan lah. lah. Tuh, pokoknya lagi asik-asik main futsal, ini hari Sabtu sore di gereja, ada salah satu amang dewan pada saat itu ngomong, "Cak, jangan lupa ya besok pakaian rapi, pakai jas." Kenapa Mang? Lah kan kamu ketua Naposol. Lah, kok nggak ada konfirmasi ke saya Mang? Ya udah, pokoknya yang lain-lain milihnya kamu, bilang gitu. Wow. Sebenarnya nggak pengen datang sih pada hari itu, tapi ya agak sedikit terpaksa sebenarnya, tapi pada akhirnya pada ngejalaninnya ya semaksimal mungkin menjalankan. Itulah kalau dibilang awal mulanya aktif di gereja ini seperti apa ya ceritanya kurang lebih seperti itu. Banyak lika-likunya ya ternyata. Yang pertama panggilan, yang kedua hobi kita tanya. Yang ketiga, kenapa bisa aktif? Gimana? Gua nih, Kalau kalau gua tuh kalau bukan awal cewek kan? Kalau nggak salah kebetulan datang kalau ke gereja. Termasuk bonus nggak sih? Termasuk bonus nggak sih? Ntar dulu dong. Termasuk bonus nggak sih? Oh iya benar. Bonus ya. Setuju, gue setuju. Setuju Tapi kalau itu itu sesi ya. berikutnya jangan sekarang. Oke. Jangan jadikan Iya, itu iya. sebagai tujuan utama. Gitu. Oke. Nah, itu Kita dia. bahas di Ketua pembahasan Naposol gampang tuh dapet cewek. Itu udah salah besar tuh. Tapi kayak gue pernah denger. Ya itu kan Kayaknya juga orang- pernah denger deh. jangan di ini. Oke. Tapi itu mari masih kita teori ya. mendengarkan dari Gimana? Kalau gua awalnya tuh nggak jauh beda, tapi nggak ikut vokal group karena Oke. ya memang kita tahu keterbatasan kita lah. Udah jangan diomongin, udah. Oh iya. Intinya gua keterbatasan mah apa itu Bang? ya suara Ya, begitulah. tahu lah, Bukannya fisiknya sekarang dia kan vokalis. kakinya udah gitu. Kalau vokalis itu mungkin lambat laun sekarang makin baik. Kalau dulu Oh, belum. gitu ya, Jangan Kak. lupa ya follow ya. Nah, jadi karena main futsal, ya kan dia Oh, lagi-lagi main futsal Iya main juga. futsal juga, Oh, main oke. futsal. Dia Kita dulu bertiga satu tim nggak sih? nggak tahu itu bener nggak? Nggak, kalau sebenarnya kalau misalnya tadi dari Richard sama Togar Senara basicnya dari futsal karena memang waktu itu pemikirannya adalah kayaknya cara merekrut orang untuk bisa bergabung tuh cara semudah apa tapi bisa punya bergabung sama kita mungkin metodenya adalah dengan olahraga salah satunya futsal gitu loh. Akhirnya kayaknya wadah futsal tuh cukup bisa menarik orang untuk bisa ayo kita ke gereja gitu. Kesulitan kita dulu adalah kalau di Naposol itu adalah susah banget untuk bisa narik
teman-teman tuh ayo gabung yuk. Tapi kalau kita imingin ayo gabung yuk, kita mau ada futsal lebih mudah dibanding ayo kita mau komsel Festival. atau mau festival. Alah. Butuh pergumulan seperti itu. Nah, tapi kita cari Sama sebenarnya sampai sekarang udah begitu. Nah, itu dia mungkin Sampai sekarang ya. Iya, metode sampai seperti sekarang. waktu itu dipikir metode seperti Iya, apa ya setuju. yang lebih mudah untuk bisa ini Sampai gitu. dari yang dulu kita ketua Naposo muda-muda sampai sekarang yang opung-opung ketua Naposo juga begitu kan? Iya. Nah, seperti kurang lebih sih seperti itu gitu. Makanya kenapa bisa dari awalnya tuh punya kerinduan kita sama nih dari futsal juga. Iya. Kenapa kita punya basic sampai satu tim sama dari awalnya dari futsal gitu sih. Kenapa alasan? Kok takutnya bertanya kenapa semua dari futsal nih? Iya. Gitu. Wah nih pasti ada permainan orang dalam nih. Terus Gitu. gua kapan ngomong? Oh iya, Boleh lanjut. lanjut. Ya, gimana? Nah, udah dari futsal 2000 berapa sih itu ya? 2010, 2010 lah kan? Udah Naposo tuh Bang? Enggak. Oh. 2010 tuh pokoknya ada di mana sempet gue jadi ketua retret ya. Iya, betul. Gue sampai ketua Betul. retret. Cuman karena ada panggilan pendidikan keluar kota, ditekel lah sebenarnya sama abang saya ini gitu loh kan. Nah, udah. Jadi dia dulu cowok panggilan sebenarnya. Iya. Nah, sempat berapa sampai 2014 gua di luar kota, balik lagi. Kaget tuh ngelihat, wih, ini Naposo udah berubah banyak gitu loh. Ya tapi tetap ikutin aja, tetap ngikutin sampai pada 2000 berapa tuh Cat? Gue suka lupa nih sama waktu. Lu kan lupa terus ya. Iya makanya. 2017 ya? Yang mana nih? Ketua retret lagi? Iya. Nah, 2017 Ini boleh diminum nggak sih? Boleh. Ini udah dicopot ya ini ya? Diaman. posisi gua lagi ke luar kota juga, tapi dalam hal ini kerja. Kalau tadinya kan sebelumnya pendidikan, kerja, balik sebulan sebelum gua balik dari kerja gue itu dia bilang, apa sih lu bilangnya, gue lupa dah. Gue juga lupa. Ge, lu mau nggak? Mau apaan? Jadi ketua retret. Dia bilang gitu kan. Ya kita mah ikut-ikut aja, dia bilang gitu. Gue bilang gitu kan. Nah terus ya udah, gua pastikan dulu ya, gue bener pulang nggak di bulan depan. Jadi nggak balik lagi ke sana. Dan pada akhirnya memang balik. Oke, retret segala macem. Di 2018 dia turun, ya kan? Dia turun, terus Turun maksudnya lengser. enggak, jangan ngomong lengser. Ibadah kan di atas nih, dia turun. Turun tangga ya. Oke. Turun dari jabatannya dia. Oke. Turun dari jabatannya dia sebagai ketua Naposo. Pemilihan lah, ya kan? Pemilihan ada berapa orang tuh dulu? Kamu juga ya termasuk ya? Cie kamu. Siapa? Oh, Saya siapa? kamu sebagai, nah, pokoknya ada beberapa calon dipilih secara voting dan pada akhirnya gue Iya. terpilih. Dan ya ini 2020 kan? Ah ya, Oh, kita dulu saingan ya? Enggak saing. Saingan ya, oke, Gitu oke, kan. oke. Sama-sama mau uji nama Tuhan. Oke. Nah, 2020 pada saat itu kan sekarang kan lagi Covid nih, makanya kan pada pakai masker nih. Tahun bulan-bulan Mei lah, bulan-bulan Mei. Posisi di mana seharusnya adanya pergantian ketua Naposo yang memang apa istilahnya karena Covid jadi terkendala untuk bertemu gitu loh kan. Cuman kan namanya kita anak muda ya kita harus bisa lah mengimbangi dengan cara teknologi, ya kan. Kemudian dibuat sistem pemilihan dan pada akhirnya ya akhirnya saya turun, lega tuh. Dan Ya kan? digantikan dengan Bang Nando. Ya, digantikan dengan ketua Naposo sekarang Opung-opung. Opung-opung. Oke, aku Marga Siregar, oke? Oke. Nah, itu sih Wow. awal mulanya. Orang sepung. Oke, setelah dengar cerita dari abang-abang bertiga ini, kayaknya kalau ditarik nih, kalian pernah ada di dalam satu masa kepengurusan atau bukan pengurusan ya, apa ya? Pernah aktif bareng-bareng bertiga. Kira-kira saat aktif bertiga bareng-bareng itu suka dan dukanya apa? Boleh, siapa aja yang nyeritain? Kalau dari elus-elusannya nih, banyakan duka nih daripada suka nih. Iya. Gimana? Siapa yang mau menangis duluan? Ini mau lihat dari segi mana dulu nih suka dukanya? Apapun yang Apapun. menjadi suka, apapun yang menjadi duka. Boleh dari segi manapun. Silakan. Silakan. Oh. Ya.
Kalau dibilang suka duka sih pasti ada ya, nggak mungkin nggak ada suka duka Betul. gitu. Tapi lebih baik suka sih sebenarnya, lebih baik sukanya gitu. Karena yakin 100% yakin. Karena kenapa? Oke. Ketika kita bareng lebih banyak sukanya, karena kita ngebangun kita bareng itu Chemistry-nya. bukan karena muncul satu masalah kita bareng, enggak, tapi muncul karena memang kita mau happy gitu, jadinya memang sukanya. Kalau dukanya sih pasti ada dukanya gitu, dimana apa ya, titik dukanya itu yang ini mungkin pendapat gua waktu bareng-bareng sama mereka gitu. Kendalanya tuh ketika kita ada event tapi nggak sesuai ekspektasi, itu tuh paling susah banget gitu. Kadang-kadang Event apa itu? pernah terjadi kalau nggak salah tuh Togar jadi retreat ya kalau nggak salah ya. Retreat. Iya, kita hah? Titik. Retreat. Oh, kalau Retreat. Ritik kan tiap hari. Iya, Retreat. nggak kalau retreat kan nggak perlu jelasin juga. Iya, tiap hari kita nggak usah tanya. Waktu itu tahu. retreat kan, kalau satu Togar waktu itu ketuanya gitu. Cuman kalau namanya retreat kan nggak mungkin kita cuma datang 1-2 orang tuh bukan retreat, kebaktian Padang namanya gitu kan. Nah, akhirnya kendalanya tuh banyak banget. Udah mulai dari kita butuh orang yang ikut juga butuh banyak kan, dukanya banyak banget, dan tapi di balik itu jangan sampai gara-gara duka kita jadi kalah. Itu yang kita mau, jangan sampai seperti itu gitu. Kita punya solusi lain untuk bagaimana. Intinya selalu pernah bilang dulu atau Gargar, intinya jangan pernah pesimis tapi optimis. Suatu ketika entah 1-2 hari sebelum hari ya pasti ada jalannya, tenang aja gitu. Dukanya sih pasti ada kayak gitu, udah pusing banget pulang malam tapi nggak ada, taunya hasilnya nggak ada, pasti itu ada. Tapi sisi positifnya kita ambil, udahlah kita jalanin aja, percaya aja gitu. Tangan kita tuh udah nggak kerja lagi tapi tangan Tuhan pasti kerja, jadi tenang aja. Haleluya. Gitu. Tuhan. Pasti suka dukanya pasti ada. Di gereja ada. Gitu. Aura rasa ya. Jadi harus gitu, Cap. Oke, oke. Tapi mungkin kalau dari tambahan dari teman-teman Sepakat ya, nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Biar cepat Berarti ini durasi. ya? Oh, Kita dibocorin nih kan durasi nih kan? Ini siapa sih yang bikin durasi? saya nggak tahu sih. Makanya kita diskusikan. Berarti nih Bang, kalau bisa gue tarik kesimpulan dikit nih, yang bangun suka dari kalian itu chemistry-nya. Betul. Betul nggak? Bisa Chemistry satu sama lain ya? Iya. Tapi iya. apakah kalian Iya, itu kalau cocok kalau terus? secara singkat chemistry benar. betul. Cocok terus Karena nggak? memang dalam waktu yang cukup lama kami maksudnya berkoordinasi, bekerja sama di dalam Berteman. pengurusan, kepanitiaan, pelayanan dan lain-lain. Kami tahu nih jalan pikiran Ganda arahnya kemana. Kami tahu jalan pikirannya Togar ke arah mana, yang lain ke arah mana. Tinggal kami dapat nyatuin. Kami udah kenal egonya masing-masing, udah kenal segala macam masing-masing. Ya. Jadi kita bisa mereduce kesulitan ataupun kendala-kendala yang lain gitu. Tinggal dari eksternal aja gitu. Yang kita istilahnya perlu kita prepare untuk kendalanya. Oke. Kalau gitu, kalau nanya ke Bang Ganda kejauhan kali ya. Kalau misalnya Jawab apa nih? Iya, enggak, kalau misalnya ke Abang dua ini yang masih aktif ya, yang masih sebagai naposo aktif itu gitu. masih aktif. Melihat Aku masih aktif. Oke, maksudnya lanjut. gini, Abang masih ngeliat gak sih chemistry itu ada di naposo yang sekarang? Wah, Waduh. sulit nih kan pertanyaan nih kan? Berkualitas nih. Biasa Daripada aja yang- sebenarnya. nggak ada yang- Maksudnya kalau kalian lihat kira-kira ada nggak sih Bang Ganda di sosok yang sekarang, Bang Richard di sosok yang sekarang, Bang Togar di sosok yang sekarang sampai ngebikin naposo ini jadi kayak, nih naposo nih, ini yang aktif nih, ini yang aktif kayak gini nih. Kalau gue sih melihat feeling gue ya, ada, Ada. gitu loh. Oke. Ada. Tinggal dijalankannya ya sesuai dengan keadaan mereka masing-masing lah, istilahnya seperti itu gitu loh. Gue nggak bisa bilang ini feeling gue dan doa gue, gitu loh. Feeling dan doa gue ada, itu aja sih. Dukanya kira-kira masih ada nggak di kepengurusan yang sekarang atau di naposo yang sekarang? Dari segi pengurus dan naposo ya, bikin event gak ada yang datang, atau di luar dari ekspektasi, misalnya kayak yang ngaret lah masih, ya nggak serius lah gitu, tujuannya nggak dapet lah gitu. Karena aktif itu tujuannya untuk memuji nama Tuhan dong, pasti dong kan. Tapi ternyata malah lebih ke wah hura-huranya aja, senang-senangnya aja, pesta-pestanya aja. Kira-kira ada nggak yang abang-abang perhatiin kayak gitu? Bukannya ada atau enggaknya, memang seperti itu memang sebenarnya sekarang. Kalau menurut gue ya, maksudnya
perkembangan zaman ya memang nggak bisa bohong gitu. Maksudnya sekarang gaya hidup, tuntutan ekonomi segala macam itu sedikit banyak mempengaruhi arah pelayanan kita sekarang. Jadi kalau ada pertanyaan, lu beneran dari hati sekarang aktif pelayanan di Naposo atau di gereja segala macam, agak sulit dipercaya ketika orang bener-bener ngomong, ya gue bener-bener pure 100% dari hati, gue pengen ngasih segalanya buat melayani di gereja. Gue pribadi pun secara yang udah misalnya mungkin udah di atas 10 tahun di sini pun meragukan statement-statement kalau ada yang statement seperti itu gitu. Jadi kadang masalah memisahkan antara ego kepentingan sendiri sama kepentingan pelayanan ini itu sulit banget. Gue pun sampai sekarang pun masih belajar tentang hal itu. Dan itu yang masih kendalanya sekarang ya kayak gitu ya, tadi dibilang bikin event orang yang nggak ada harus dikasih yang enak-enak dulu segala macam. Sebenarnya itu bukan masalah di gereja kita doang, itu masalah klasik di luar sana pun seperti itu gitu. Rata-rata Naposo gitu ya Bang? Rata-rata Naposo gitu. Rata-rata akademi gitu deh, gue bilang kayak gitu. Kenapa gue bisa bilang denominasi gereja yang lain itu sedikit bisa lebih maju dibandingkan kita? Karena mereka terbuka sama perkembangan zaman itu. Tergantung lagi. Itu yang gue lihat. Bukannya gue mau AKBP jadi gubrak-gubrak atau segala macam, nggak seperti itu. Cuma maksudnya ada konteks-konteks tertentu gitu yang kita, ayo kita coba adaptasi sama kebiasaan ataupun perkembangan zaman yang baru supaya dari dulu gue selalu bilang kalau setiap rapat kuliah dari zaman gue ketua remaja sampai sekarang, jangan jadikan AKBP cuma tempat numpang CD itu doang, sama numpang kawin. Abis CD Kawin. kalau keluyuran mau kawin balik lagi ke sini karena terdaftar di sini. Sama satu lagi Bang, mau mati balik sini. Iya, itu terdaftar di sini. Dapat pelayanan dari sini dong. Iya dong, iya dong, ya nggak? Dapat peti dari sini dong, gitu kan? Iya. Karena lahirnya di sini, matinya pasti di sini, ya kan? Ya itu, cuma untuk acara penting di hidupnya doang dia ikat AKBP, tapi yang lainnya Sisanya sisanya lupa. Ke tempat lain, ya kan? Gitu. Gitu ya. Gitu. Apalagi kalau ngelihat zaman sekarang nih Bang, COVID, ya kan? Gitu. Gak cuman ibadah, kerja aja udah dari rumah gitu kan. Makin gak ada kegiatan, makin pasti nih yang di belakang kamera nih udah pusing nih. Aduh gimana nih caranya nih bondingin Naposo nih kan. Padahal ketemu aja gak bisa. Kita ketemu aja harus pakai masker, gak bisa ketawa-tawa dan gak boleh lebih dari 2 jam, ya 3 jam lah paling maksimal gitu kan. Kira-kira kalau pada saat Abang aktif dulu terjadi pandemi gini juga, apa sih yang Abang lakuin? Dulu kan nggak ada nih kan pandemi kan yang Enaknya sambil ada ketua Naposo sekarang sih di sini ya. Iya. Nah, kita hadirkan ketua Naposo. Gak ada yang canda, nggak boleh. Tapi nggak ada space-nya juga Nggak ada sih. space-nya juga, nggak bisa. Gue nggak bisa ngebayangin sih kalau dulu ada COVID, terus gimana kita? Udah bikin bernapas? kegiatan kan, Iya. kagak ada yang datang, tambah COVID lagi gitu kan? Kira-kira gimana Bang? Kita dikasih waktu untuk ngebayangin dulu nggak nih? Kan udah biasa ngebayang-bayang. Iya, ya. Kan udah ini nih, kan udah kira sekitar, Tolong bagian ini kan ya. kan udah sekitar 6 bulan nggak sih kita di rumah tuh? Iya 6 bulan. 6 bulan Di rumah ya, aja. di rumah. Gereja pun Ibaratnya online. kalau dulu kita mau main futsal kan harus ketemu. Nah iya tuh. Apa sekarang jadi Yang main biasa FIFA aja? kalau dulu latihan fisik, ya kan? Iya. Jadi kalau lu mau bilang begitu sih, kalau menurut gue ya, ini gue nggak tahu nih untuk abang-abang gue ini kan, gue nggak bisa bayangin sih ya, ibaratnya mungkin nggak akan menjadi seperti ini sekarang. Artinya Naposo yang udah dibentuk dari dulu gitu loh. Ya gimana, satu-satunya jalan kan kita harus bertatap muka. Tapi kan ada Bang Nggak ini. kenal ya nggak sayang gitu. Tapi ada yang kenal. Nggak sayang itu nggak tahu. Pancingannya masuk ya? Masuk Bang. Ya boleh diminum kan ya? Boleh. Gue juga
Nih nggak ditambahin lagi minuman. Boleh. Abang dari tadi nggak minum-minum? Takut ya bang? Berarti dengan kondisi seperti ini, pengurus Naposo yang sekarang ini kan masih ingin tetap produktif nih, salah satunya menjalankan podcast. Nah, bagaimana dengan pendapat abang-abang ini? Mereka dengan situasi pandemi ini tetap berusaha, oh kita tetap harus produktif nih. Kan tadi kan abang kan ngebayangin, gue nggak bisa ngebayangin sih kalau gue pandemi terus juga ngebonding anak-anak Naposo tahun gue gitu. Terus bagaimana pendapat abang? Bertiga. Justru ya. Apakah mengalami evolusi Apa tuh? dari semakin baik? Pandemi. Kalau semakin- hubungannya sama pandemi sebenarnya balik lagi ke soal Keadaan. masalah utama sebenarnya sebelum ada pandemi, masalah utamanya sebenarnya udah ada kita. Masalahnya di soal bonding di Naposonya, bukan soal pandemi dulu. Jadi kalau menurut gua, ketika bondingnya tadinya sudah bagus sebelum pandemi, ada pandemi pun kita nggak akan sesulit kemarin mengumpulkan video atau segala macam. Tadi gua sendiri nggak ngumpulin video sama. Wah parah, nggak diajak apa gimana nih bang? Aja kayaknya. Ya ampun, padahal Yang suaranya loh. ngajak-ngajak siapa sih biasanya? Siapa sih nih pengurusnya? Nggak Gitu tahu. nggak tahu lanjut, sih. lanjut. Lanjut. Ya, jadi maksud gua ketika ada pandemi seperti ini tapi kita udah punya bekal bonding yang kuat, komunikasi yang kuat. Pandemi sebenarnya cuma bakal jadi penghalang ketemu atau tidak ketemunya doang, tapi pelayanan tetap akan Iya. jalannya konsisten. Itu. Jadi kalau permasalahan pandemi jadikan tolak ukur utama sekarang sebenarnya kurang tepat kalau menurut gua. Memang dari awal sebelum pandemi kita punya PR yang beratnya di situ. Masalah ya internal kita sendiri dulu. Makanya beberapa kali di kepengurusan Bapak ini saya bilang jangan dulu langsung ambil langkah yang terlalu besar karena bukan itu yang paling kita butuhkan sekarang. Kayak contohnya dia bilang kita mau festival segala macam. Jangan dulu, kalau gue pernah saranin ke beliau gitu. Jangan dulu, bukan itu yang paling perlukan sekarang, bukan itu yang paling penting sekarang. Untuk dari hal-hal yang kecil dulu ngebangunnya. Mereka sudah punya rasa keterikatan dengan pelayanan di sini, baru kita mulai dengan langkah-langkah yang lebih besar lagi. Kadang ada orang bilang, ya kalau mau capai tujuan besar harus dengan langkah yang Besar. jauh, langkah yang besar gitu. Ya kalau buat pribadi memandangnya nggak seperti itu. Jadi harus step by step gitu. Jadi berkesinambungan gitu. Jadi lebih penting kuantitas apa kualitas? Waduh, sulit nih. Menanyakannya tolak ukur kita atau tolak ukur gereja? Nah, Itu beda. banyak nih. Itu beda. Kalau dari abang deh. Kalau kita sebenarnya pengennya kualitas. Tapi yang selalu dilihat gereja adalah, yang selalu dilihat Huria, kuantitas. Yang dilihat orang tua, mana nih Naposo ini? Cuma segini orangnya. Betul. Ya kan gitu kan? Padahal Lebih let's say, baik. ya Lebih lebih, baik. baik sedikit, Sedikit. tapi Ada. ya lumayan lah. Tapi Kita niatnya ada. walaupun nggak langsung kita bilang kualitasnya oke gitu, ya lumayan lah. Daripada berjibun gitu, tapi Tidak ada arah dan ya, tujuan. Itulah gitu. Makanya kalau ditanya soal kualitas atau kualitas, ya tolak ukurnya ini mau pendapat siapa? Pendapat Huria, indikatornya, atau indikator di kita pribadi masing-masing. Itu sih. Itu bisa jadi ini ya bang, kayak tantangan nggak sih? Waktu abang menjabat, Justru itu ketika perbedaan nilai gitu. Ya. Abang menganut nilai kualitas, apa kuantitas? sedangkan maunya dari gereja tuh kuantitas. Ada Iya. Berarti itu pergesekan jadi nggak itu? ini ya, tantangan besar Iya, ya. pasti. Berarti pusing ya bang ya? Mikirin gimana caranya biar, Gimana, Bang? Ya Ganda. hasilnya sekarang. gimana bang? Pusing nggak mikirin angka tuh? Mikirin angka tuh pusing loh. Iya. Sebenarnya balik lagi sih tadi yang tadi gue bilang tuh balik lagi sebenarnya apa ya? Jangan ngejar dulu. Gue mau ngomong dari tadi. Sih jangan niat ya. Maksud gue nggak ngeliat ke muka gue tapi ngeliat ke jam gue. Gitu cara ngambilnya. Slow in the down. Sebenarnya ya apa ya kalau dibilang tadi kayak gitu benar sih bahwa memang permasalahan dari dulu tuh selalu begitu. Pertanyaan yang muncul dari gereja, dari
Paralado dan lainnya tuh mereka melihat dari sisi kuantitasnya aja, bukan dari sisi kualitasnya. Sedangkan sebenarnya kan kalau kita mau 2-3 orang pun tapi punya hasil yang bagus, kenapa enggak sebenarnya gitu kan? Ya dibilang jadi tantangan ya pastilah. Mungkin memang gue pribadi gue nggak pernah jadi ketua, tapi pernah jadi ketua remaja, tapi menjadi pengurus bagaimana, pernah juga jadi pelaksana tugas, juga pernah ketuanya pergi, jadinya saya yang jalanin gitu, pernah ngerasain juga ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya gimana ya, harus dihadapin juga gitu loh. Kadang-kadang kita juga mau ngikutin kemauan kita sendiri, gereja minta begini ya kita juga ngikutin gereja juga, mau nggak mau seperti itu sih gitu. Kadang-kadang ya dilemanya itu. Yang penting ya buat teman-teman kalau punya masalah yang sama pada saat sekarang ya jangan langsung down aja, gitu aja. Intinya punya tetap semangat yang ada gitu, jangan sampai gereja atau misalnya dari Parado nggak ngasihnya begini, targetnya begini, ya jangan ngedown. Ini ketua napas yang sekarang kira-kira nonton nggak nih? Nonton lah. Ada di belakang Mana ya? layar. Nonton. Ada ya? Nonton. Gitu. Ya gue tambahin, Iya. ibaratnya feeling yang tadi gue bilang dan doa gue, karena gue melihat untuk di pengurus-pengurus yang sekarang ada kualitasnya, gitu loh. Jadi ya semoga lah dengan adanya pandemi ini mereka juga bisa apa namanya? Mendorong. Bukan Pas. menyesuaikan diri, Oke. gitu loh kan. Mereka bisa Beradaptasi. beradaptasi Adaptasi bagaimana kebiasaan. caranya membuat Naposo ini lebih berwarna lagi, ibaratnya Wow. seperti itu. Itu sih. Nah, Bang, sekarang mau nanya nih. Yes. Di tengah-tengah pandemi gini kan berarti tantangannya jadi 2 kali lipat lebih sulit. Untuk mendatangkan banyak orang, tapi lagi nggak bisa ketemu. Gimana caranya, kira-kira pendekatan apa nih yang digunakan untuk minimal menjaga deh jumlah Naposo yang sekarang biar nggak berkurang, karena kegiatan kan lagi renggang nih, lagi sedikit gitu. Kira-kira gimana menurut abang kan ada 3 tuh, abang. Pangkat 3 Bang. Gimana? Ya, kalau urusan pendekatan sih kita serahkan ke Iya. yang ini aja ya. Oh, yang jago. Oke, yang jago pendekatan. Iya. Benar, bisa lebih dekat gue kan. Iya, pokoknya yang bisa Oke. lebih Ya dekat. kalau deket ya nyatain. Bukan ya, ini pendekatan Bukan, Naposo ya. beda dong. Kok gua sih, lu kan yang lebih jago kalau soal pendekatan. Ini kan ngomongin sekarang, Pak. Oh, apa yang mau dilakukan saat ini? Kalau menurut gua, ya coba menggunakan teknologi itu gitu loh. Terlebih lagi kalau misalkan mau ngomongin ya anak-anak Naposo ini kan paling suka sama olahraga, cuman kan nggak bisa dilakukan gitu loh kan kalau untuk Naposo ini. Jadi ya lebih dibanyakin di teknologi itulah ya, ibaratnya menggunakan sosial media Instagram, YouTube, apalagi kan sebelum saya tinggalkan kan ada tuh YouTube, Instagram, Facebook masih ada nggak sih? Nggak ada kan? Sekarang Jadi- gimana TikTok sih Bang? Jadi Masih. lebih kayak ibaratnya membuat akun Kebayang sih sosial anak media bikin itu, TikTok. akun sosial media itu lebih up lagi gitu loh. Seperti itu sih. Tadi kita udah dengar sharing dari Bang Ganda, Bang Richard sama Bang Togar tentang pengalaman kalian sebagai ketua atau pejabat Pengurus. di Naposa lah ya. Kak, ya. Pejabat, mantap. Ya. Salon bro. Nah itu sekarang kan sudah ada pergantian kan, Bang Nando Siregar kan. Nah kalau dari Abang tuh apa sih harapan Abang untuk Naposo di bawah naungannya Bang Nando Siregar ini ke depannya? Oke, mungkin dari Bang Richard. Dari Gue ya? tengah. Dari gue ya? Iya Yang dong. tua, yang muda. Boleh. Yang tengah apa nih? Harapan. Sebenarnya harapannya masih sama sih dari pengurusan sebelumnya, bahkan dari zaman pengurusan gue. PR terberatnya bagaimana cara merangkul, bagaimana cara berkomunikasi sama kelompok-kelompok yang ada di Naposo sekarang. Karena yang ada sekarang di Naposo ini nggak bisa disangkal cukup berkelompok yang ada. Kubu-kubu gitu ya. Kalau dibilang kubu mungkin terlalu kasar, katakanlah berkelompok. Maksudnya ada yang nongkrongannya di sini, ada yang nongkrongnya di sana, ada yang di sebelah sana lagi gitu. Nah, kalau dari pengurus bisa berkomunikasi
atau approach-nya bagus sama mungkin orang-orang yang bisa dipegang dari masing-masing itu, mungkin sedikit banyak pengurus sangat terbantu untuk bagaimana mengumpulkan orang atau membuat suatu event, kegiatan segala macam yang tujuannya ya pasti mau kan mendongkrak kualitas pelayanan gitu. Itu aja sih, bagaimana komunikasi atau cara pendekatan sama naposo itu yang paling penting pertama kalau menurut gue. Oke, sekian. Jadi kita jumpa lagi. Enggak dong, belum. Masih ada Bang Ganda. Soalnya ada Bang Ganda Ganda. dan Bang Teman udah menyiapkan jawabannya. Oh, pasti. Kita dengerin Udah dulu ya. mikir gue nih apa yang harus dijawab ya. Ini panjang gitu. Berapa Oke, SKS? Bang Ganda. Oke, kalau kita ngomong soal Berapa menit kira-kira? Hah? Berapa menit nih? Biar sebentar, pasang sebentar. Kalau kita ngomong soal harapan, sebenarnya dari awal gua bergabung pun misalnya aktif di gereja, sebenarnya harapannya semua tetap eksis sebenarnya, tetap eksis. Ada atau tidaknya waktu ketika ada gua itu tetap eksis. Bukti kepeduliannya adalah hingga saat ini gua sudah menikah pun gua tuh masih boleh di-share kalau di Naposo, kalau nggak salah tuh gua teman di IG kalian. Artinya saya Gue enggak, Bang. enggak. Karena akhirnya gue tahu itu kalian bikin Gua teman kok. virtual nyanyi Coy. kemarin. Sampai siapa yang gue tanya Nando, kenapa baru sepotong doang? Saya bilang gitu. Wah, itu Iya, sih. iya. Yang fullnya mana? Sampai Lu nggak ikut dengan sampai seantusias itu. Sebenarnya gitu kan. Artinya harapan saya nggak berhenti ketika saya sudah menjadi seorang Ayah. bukan seorang amal lah sebutnya kalau orang. Seorang ama ya. Tapi harapannya banyak bahwa harapan yang saya sudah buat dulu bahwa ini tetap eksis, itu pasti tetap ada di teman-teman sekalian di sini gitu kan. Bagaimana kalian untuk menjaga eksistensi kalian di sini ya, kalian harus bisa ikut bagaimana kondisi sekarang yang mungkin pandemi ya, kalian harus lihat bagaimana potensi kalian untuk bisa menarik orang ini seperti apa. Sangat-sangat luar biasa dan sangat-sangat appreciate buat kalian ketika kalian udah bikin virtual call gitu. Jujur nggak ada di benak saya kalau mungkin terjadi pandemi saat gini gitu. Tapi kalian punya pikiran sampai seperti itu, kalian bikin seperti podcast kayak gini gitu kan. Mungkin kalau kita flashback ke belakang saya yang ngalamin seperti tadi Laura bilang, saya juga mungkin bingung ketika saya jadi ketua pandemi ini, saya juga bingung. Tapi kalian masih punya motivasi untuk bikin seperti ini, sebenarnya luar biasa. Arti kata sebenarnya harapan buat kalian sudah membentuk harapan itu juga sebenarnya. Jadi Tetap menjalankan tetap programnya menjalankan ya. gitu loh. Kalian tetap menunjukkan eksistensi dan saya yakin itu bisa buat kalian lakukan. Tinggal kalian mengembangkan bagaimana ide-ide kalian sebenarnya gitu. Karena yang penting balik lagi saya bilang jangan pernah bilang berkata menyerah. Saya paling anti ngomong menyerah. Saya maunya saya tetap mau eksistensi itu ada. Mau 1-2 orang, saya tetap jalan. Semua jalan. Dulu Naposo pun, sering gontok-gontokan apa? Ya kalian nggak bisa begini. Ya kalian nggak setuju ya, itu saya nggak mau setuju. Itu udah hal biasa. Tapi jangan sampai gara-gara itu akhirnya bubar. Iya. Itu yang sangat-sangat saya tidak mau sebenarnya. Gitu kan. Ketika punya masalah yang tadi saya bilang, cuma 1-2 orang ikut retreat, waduh, enggak, pasti punya jalan. Gitu loh. Itu harapan kecil buat kalian bahwa jangan sampai, ya jangan menyerah dengan kondisi-kondisi pandemi kayak gini, tetap semangat. Kalian lebih idenya lebih cemerlang dibandingin saya lah ya. Itu gimana ngomongnya? Karena kalau bisa dibilang ya ya kalian yang lebih maju pemikirannya seperti apa gitu. Jadi buat harapan dari saya pribadi tetap jaga eksistensi kalian untuk tetap bisa berkarya terus di sini ya. Tetap jaga kompakan kalian, jangan sampai kalian gara-gara ada hal kecil satu bubar. Karena sangat-sangat sensitif banget bener kalau Naposo ini kalau ada satu orang ada temenan selek, yang satu ngajak temennya, satu ngajak temen, yang satu pacaran, yang satu putus, gitu. Maunya semua baik-baik. Ya. Maksudnya yang satu pacaran atau putus maksudnya gimana? Iya nggak maksudnya. Berarti 2 pacar atau bukan gimana? maksudnya jadian, pokoknya putus, yang satu nggak Naposo lagi ya. Wah. Kalau bisa jangan. Tapi Yang kayak nggak gitu mantannya atau tapi nggak bisa kita pungkiri memang pasti ada. Ya kita nggak bisa bilang lah mungkin ketua ini semua pun pernah ngalamin hal yang sama. Mungkin saya bilang mungkin. betul, Saya pribadi juga mungkin. Tapi ya sekali lagi saya bilang tetap jaga eksistensi kalian. Harapan saya kalian tetap ada di sini melanjutkan perjuangan saya, perjuangan teman-teman abang-abang Amang Naposo yang dulu udah memperjuangkan untuk membangun hingga sampai saat ini.
Gitu sih ya. Berarti dari kualitas lah, kuantitas akan mengikuti. Betul, Ya? betul. Oke. Nah kalau Bang Togar bagaimana nih? Dulu Kayaknya jawab harapannya- semua nih sama mereka berdua. Sama kira-kira. Yang beda dikit apa deh? Dia ada dikit? perspektif yang berbeda. Cuman bisa bilang Mhm. di setiap kepengurusan itu tantangannya berbeda-beda, ya kan? Nah, apa yang sudah dihasilkan di kepengurusan sebelumnya itu ya patut untuk dipertahankan. Kalau baik, kalau menurut pengurusan yang baru baik gitu loh. Tapi kalau memang menurut mereka tidak cocok untuk di kepengurusannya mereka, ya silakan tinggalkan atau bagaimana. Intinya saya berharap yang seperti yang tadi dibilang sama abang ini gitu loh kan, yang dibilang sama Bang Richard juga, bahwa ya harus tetap profesional, tetap juga ibaratnya menjaga hubungan gitu loh. Jangan hal-hal yang tadi dibilang sama Bang Ganda, Bang Richard itu terjadi gitu loh. Karena ya selama ini sih sering terjadi yang kayak gitu-gitu, yang kayak gimana sih tadi kan? Gue Yang lupa satu tuh. pacaran. Nah, yang satu pacaran, satu putus. gitu. Menarik, Itu menarik. Itu maksudnya? betul kan? Itu Iya maksudnya? benar kan? Betul kan? Nah, gitu loh. Jadi Tapi bukannya hal itu akan selalu ada? memang selalu ada, tapi ketika sudah sampai yang Tinggal namanya bagaimana cara pelayanan, memisahkan. Don't take it personally lah Ya. ya. dalam pelayanan ya udah Oke. kita kenal gitu loh, sama gitu. Jadi Jadi kenal sama-sama melayani gitu loh. Jangan gitu loh. Itu aja sih sebenarnya. Jadi harapannya semoga kepengurusan di tahun 2000 berapa ini? 2022 ini sukses, banyak yang dikembangkan. Amin. Semakin banyak kualitas dari HKBP Pondok Gede ini yang gak malu-maluin lah untuk jika di luar sana lah untuk napos HKBP Pondok Gede ini, itu aja sih. Oke. Wah, tepuk tangan. Terus sekali ya podcast kali ini. Banget. Mengulik isi pikiran dari para pengurus mantan pengurus dari Aktivis. ya Aktivis. Ya, kita bilang ya, aktivis. HKBP sebelumnya. Oke, paling segitu aja dulu dari kita. Mohon maaf kalau nggak menarik-menarik banget ya. Semoga tapi ini bisa menjadi cerita buat teman-teman di luar sana, buat Ada- naps, Ada ya, buat para pesan-pesan yang naps. bisa diambil dari para Ya naps betul, di sana. mungkin yang habis kabur karena putus bisa balik lagi ke sini untuk pelayanan. Karena pelayanan itu tujuannya adalah untuk Kenapa sih Mau yang ya. dibahas soal putus? Enggak, kan Karena ini yang biasanya contohnya. jadi masalah itu yang berantem-berantem karena pacaran. Iya, pokoknya semoga bisa kembali lagi semuanya Rebutan teman-teman. cewek kan itu suka ada, rebutan cowok juga ada. Oke. Gitu. Nah, intinya semoga teman-teman semua bisa kembali Zaman lu lagi ada pelayanan. gitu juga kan? Allah ini gimana? Bukan, ini gimana? Ada ya? Sebenarnya gini, sedikit tambahan dikit. Nah, Oke, ini oke. dari yang harus kalian Tetua. Tetua banget. tanamkan buat kalian bahwa sebenarnya gini, apa yang kalian bina awalnya baik, akhirnya juga harus baik. Betul. Artinya gitu, apa yang kalian mulai dengan baik, akhirnya harus baik. Ya, Dan betul. jangan dicampur adukan sama semua. Betul. Profesional aja gitu loh. Siap. Ya kan tujuannya untuk kita sama-sama untuk berkarya buat Tuhan di sini ya udah gitu. berarti profesionalitas itu bukan cuma di kerjaan tapi Betul. di pelayanan Tuhan ya. Betul. Oke Nas, begitu ya Nas. Begitu ya, Naps. Oke. Kenaps. Sekian dari kita dari cerita Noposo. Makasih buat abang-abang bertiga ini. Oke, Semoga semakin Sama-sama. sukses, semakin jaya, semakin rezekinya banyak. Amin. Pelayanannya Sukses juga buat bisa kalian ya. semua. Sehat selalu ya. Kalau saya diundang aja jangan sekali itu. Oke, Iya. siap. Setiap episode. Ini permintaan loh. Harus dipenuhin. Oke. Oke, Naps. Sampai jumpa di cerita Apostol berikutnya. Bye.